Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Rabbana زدنا علما وارزقنا فهما واجعل علومنا نافعا لنا لا علينا. إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan yang kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dalam talabul ilmi ini. Di awal pertemuan ini kita ingin menyampaikan beberapa nasihat para ulama yang menyatakan bahwasannya menuntut ilmu adalah kehidupan yang paling berharga dari seorang pemuda. Bagaimana tidak, seorang penuntut ilmu hari-harinya akan ditemani dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang dia miliki akan dia habiskan untuk mendekat dengan para ulama, yakni dengan membeli kitab-kitab mereka. Waktu mereka habis dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka tidak ada kehidupan yang lebih indah dibandingkan kehidupan seorang talibul ilmi. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya talabul ilmi adalah kehidupan yang luar biasa dengan penuh kebaikan yang ada di dalamnya, maka sangat disayangkan ketika kita berpeluh, berlelah dalam jalan ini, akan tetapi kita melupakan hati kita. Suatu ketika Imam Ahmad berada dalam satu majelis. Beliau rahimahullahu ta'ala senantiasa memuliakan seorang muridnya. Muridnya beliau bernama Masruq, Al-Imam Masruq. Suatu ketika muridnya yang lain mengatakan, "Ya Imam, kenapa engkau selalu memuliakan Masruq? Padahal kita tahu Masruq tidak secerdas yang lain." Bahkan dalam sebagian riwayat, murid Imam Ahmad ini dengan terang-terangan mengatakan Masruq itu lemah, dengan terang-terangan. Lantas Imam Ahmad mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Kuffa 'alaika lisanak." Tahan lisanmu. Stop, jangan ngomongin beliau. Kemudian beliau mengeluarkan satu statement yang membuat hati murid-muridnya memuliakan Masruq ini. Masruq memang orang yang tidak cerdas di kalangan muridnya Al-Imam Ahmad. Bahkan para ulama bersepakat bahwa Masruq ini tidak cerdas yang lain. Sepakat mereka. Akan tapi Imam Ahmad mengatakan, "Wa ma talabna illa ma wasala ilaihi Masruq." Yang sedang kita pelajari ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita belajar fikih. Kecuali ujungnya tuh, yang Masruq sudah sampai di ujungnya. Masruq sudah sampai, antum, kata beliau, kita belum sampai kepada apa yang disampaikan oleh Masruq. Sedangkan proses kita sampai hari ini belajar talabul ilmi, tujuannya apa yang sudah digapai oleh Masruq. Lantas Imam Ahmad mengatakan, ditanya oleh muridnya, apa yang telah sampai Masruq? Imam Ahmad mengatakan, khasyatullah, rasa takut. Maka benarlah
Apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Laisa al-ilmu ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal, bukan wawasan yang semakin bertambah. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat. Maka jangan heran kita mendengar para ulama itu mereka tidak bosan mengulang ilmu. Ya. Al-Imam Al-Muzani rahmatullahi alaih mengulang Sahih Al-Bukhari lebih dari 50 kali. 50 kali, ikhwan. Kita Qaidul Arba' yang akan kita pelajari. Tapi mungkin beberapa minggu yang lalu antum sudah pelajari dengan Ustaz Husain Abdullah Qaidul Arba' sekali. Mungkin sebelumnya sudah pernah, baru beberapa kali kita ngulang. Maka jangan heran kata para ulama, ilmu itu tidak selalu hal baru yang kita dapatkan. Tidak selalu. Tidak selalu. Kadang ada ilmu itu yang sifatnya hanya ingin menguatkan dan menyadarkan. Apa maksud menyadarkan? Terkadang, terlebih di perkara-perkara yang cukup rumit, terkadang kita sadar akan ilmunya, kita tahu ilmunya, tapi kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah terjatuh kepada apa yang sudah kita pelajari. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kita ambil satu nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau, siapa yang tidak kenal dengan Mu'adz bin Jabal? Hibrul ummah, pendetanya umat ini. Apa maksud pendeta umat ini? Pendeta umat ini kalau di umat Nasara, habr itu, pendeta itu mereka adalah orang-orang yang fokus untuk mempelajari ilmu keinjilan. Kalau istilah sekarang ini, kalau kita pesantren, kalau mereka itu punya pasturan namanya. Ya, pasturan itu mereka ya seperti pesantren mempelajari Injil di sana. Dikatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini laqabnya, salah satu julukannya adalah Hibrul Ummah, pendetanya umat ini. Karena beliau radhiyallahu taala anhu adalah pakarnya halal dan haram. Pakarnya halal dan haram. Mari kita lihat apa yang beliau katakan. Mu'adz bin Jabal sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami'. Tadhkiratus Sami' al-Muta'allim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi." Hendaklah kalian memegang teguh ilmu ini. Artinya apa? Senantiasa belajar. Fa inna talabahu ibadah. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu ibadah, dan tidak syak lagi, tidak aneh lagi, tidak asing lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Al-ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Kemudian beliau mengatakan wa ta'allumuhu hasanah. Mempelajarinya adalah sebuah kebaikan, sudah ibadah, kemudian dinilai satu kebajikan. Wa badzlahu li ahlihi qurbah. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari adalah sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu sedekah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ilbiri rahmatullahi alaihi dalam manzumahnya yang menasihati anaknya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abu Bakar. Beliau menasihati anaknya. Beliau mengatakan wa kanzun la takhafu alaihi lis-san yujadu haitsu kunta. Ilmu adalah satu permata berharga yang engkau tidak akan takut akan kehilangannya. Ilmu akan selalu ada, kata beliau, dimanapun engkau berada. Tazidu bi kathratil infaqilahi. Akan bertambah ilmu bi kathratil infaq. Banyak infak, artinya infak dengan ilmu. Semakin diberi, semakin kuat ilmu, semakin bertambah dia. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. Mengajarkannya kepada orang itu sebuah sedekah. Wal bahthu anhu, jihad. Masya Allah. Mencarinya, menempuh perjalanannya, berada di dalamnya, Masya Allah, jihad semuanya.
Antum dari rumah, dari segala penjuru, dari banyak daerah, kita masih dekat, ikhwan. Ana di Pana, ana di Delima, antum tempat lain. Para ulama dahulu, Hasan al-Basri, perjalanan dari mana, Syekh? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Kaif? Beliau mencari satu hadis. Perjalanan, kalau tidak salah, dari Kufah ke Syam, negeri Syam. Untuk satu hadis, ikhwan. Ternyata hadis yang sedang dicari itu sudah pernah dia dengar. Nah, beliau sayup mendengar, oh ternyata ada perawi di daerah sana, di daerah Syam. Tayyib, anak akan cari. Beratus-ratus kilo beliau berjalan. Setelah sampai, ternyata hadisnya sudah diketahui dan dhaif. Dia jauh perjalanan, tapi beliau mengatakan, hadza jihad. Ini adalah jihad kita. Ini kenikmatan mereka. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan Mu'adz bin Jabal, wa mudzakaratuhu tasbih. Ini yang perlu kita garis bawahi dari perkataan beliau. Wa mudzakaratuhu tasbih. Mengulangnya itu sebuah tasbih. Ngulang. Insyaallah. Salah seorang guru kita yang sempat kami duduk di hadapan beliau di Jakarta, Ustadzuna Muhammad Nuzul, beliau selalu mengingatkan bahwasanya terkadang ilmu yang antum pelajari, katanya tidak senantiasa ilmu yang baru. Kan tapi hendaknya ketika kita mengulang itu ada rasa senang. Bukankah kita mengetahui ayat Allah yang mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Bidzikrillah, tasbih termasuk dari zikir. Maka semakin kita mengulang ilmu, semakin banyak tasbihnya, maka semakin tenang hati kita. Tapi kita sekarang kadang semakin tinggi, semakin dalam kita mempelajari suatu ilmu, kadang hati itu menjadi keras. Apa sebabnya? Sebabnya ada di awal, di pondasi fundamental dari menuntut ilmu. Ala wa huwal qalb, kata Rasulullah SAW. Hati, ikhwan. Maka nasihat yang para ulama senantiasa ulang, hendaknya kita menghati-hatikan hati. Baik, menghati-hatikan hati. Kalau dalam bahasa Arab, qalbun itu berasal dari kata qallaba yuqallibu, karena seringnya bolak-balik, karena sulitnya mengatur hati. Kalau bahasa Indonesia, kenapa dia mengatakan hati? Karena tidak ada yang patut dihati-hatikan selain hati itu sendiri. Kenapa? Karena sedikit saja berubah, kadang sebagaimana dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an, kata beliau. Aku tidak mengobati sesuatu, tidak ada yang sesulit mengobati hati. Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Itu paling sulit. Sufyan Ats-Tsauri, ikhwan, Masya Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Paling sulit itu ngatur hati. Li'annahu tataqallabu alaih. Dia selalu berubah-ubah. Kadang kita dalam perjalanan untuk ilmu, awal-awal itu kita memang Masya Allah ingin mengangkat kejahilan dari diri kita. Kemudian ketika sudah naik, kita ingin menyampaikan ke orang lain. Kan tapi di tengah-tengah perjalanan menuju hal itu, kadang disisipi oleh syaitan. Ingin mengangkat diri dibanding yang lain. Kalau antum tahu, dan kita semua tahu, bahwasanya ghururul ilmi asyaddu min ghururil mal. Apa makna ghurur? Ghurur itu pesona. Pesona ilmu lebih mematikan dibandingkan pesona harta. Paham kan maksudnya? Dengan ilmu, antum mau apa? Lewat semua. Antum mau harta? Masya Allah. Kita lihat, antum kira orang-orang yang di Senayan itu, tentu Senayan, MPR, DPR, orang-orang bodoh? Lah, mereka orang cerdas ya kawan. Di bidang mereka. Dengan ilmu mereka ini, mereka bisa menguasai harta di situ, mereka bisa mengalahkan jabatan, apalagi hal-hal dunia yang lain. Ilmu bisa dapat. Makanya kata para ulama satu kaidah, ghururul ilmi asyaddu min ghururil mal. Pesonanya ilmu itu lebih matikan daripada pesonanya harta. Kadang terlebih akhwat, mereka itu tidak lagi tertarik dengan pria yang berharta banyak. Tapi mereka mencari apa? Sosok imam, sosok pemimpin yang memiliki ilmu.
maka orang-orang yang memiliki ilmu pasti bisa mempesona wanita. Maka itu diingatkan para ulama. Di awal itu sudah harus diperbaiki, sudah harus ditahan tuh, sudah harus dipagari. Bahwasanya tujuan kita belajar thalabul ilmi adalah lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikhlas dan senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Baik. Ikhwani, teman-teman dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah taala beberapa pertemuan dimulai dari hari ini insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab Qawaid al-Arba'. Risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengapa kita ambil risalah ini sebagai bentuk pembelajaran kita? Alasannya yang pertama adalah karena ringkasnya, kemudian karena syarat akan faidah, kemudian melanjutkan dari usul thalathah yang kemarin sudah kita kaji sedikit banyaknya sudah kita kaji. Kemudian ini adalah kelanjutan dari usul thalathah. Kalau usul thalathah mengajarkan kepada kita asas-asas untuk mengetahui tentang tauhid, maka Qawaid al-Arba' adalah asas-asas utama, kaidah-kaidah utama dalam mempelajari dan mengetahui lawannya tauhid, yakni syirik. Ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita mengenal siapa Syekh Muhammad bin Wahhab. Baik, antum Abdul Rahman, siapa nama beliau? Nama beliau siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahmatullah. Beliau lahir di tahun 1100. Nah, 1115 Masehi Hijriah. Sekitar berapa tahun yang lalu? 3 abad 300 ya. Baik. Karena beliau itu termasuk pahlawannya Saudi Arabia kan? Pahlawan Saudi Arabia, dan Saudi Arabia ini punya dua fase. Pertama fasenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan temannya, siapa temannya? Muhammad bin Saud. Kemudian sempat dikalahkan oleh beberapa musuh-musuhnya sehingga muncul lagi dinasti yang baru. Makanya kalau antum lihat di logo-logo Saudi ada 100 tahun. Padahal Syekh Muhammad bin Wahhab lebih lama daripada itu. Hitungan yang ada sampai hari ini yang dibuat di Saudi misalnya 100 tahun hari jadi ke 100 tahun Saudi Arabia itu dimulai dari Raja Faisal, dimulainya. Setelah itu karena sudah berapa dinasti kemudian sempat hancurnya bukan bermakna hilang seketika kan, tapi tidak tegak lagi. Kemudian barulah ada fase. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ahlan, kaifa halakum Syekh? Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad al-Masyarif At-Tamimi al-Hambali. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah, di keluarga yang penuh dengan keilmuan. Ayahnya Abdul Wahhab, ini perlu kita ketahui agar nantinya ketika ada tuduhan-tuduhan yang datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita bisa mengcovernya dengan mengetahui seluk-beluk kehidupan beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di keluarga yang penuh dengan ilmu. Ayahnya Abdul Wahhab adalah seorang faqih di mazhab Hambali. Karena beliau intimanya atau istilahnya itu beliau menyandarkan dirinya ke mazhab Hambali. Jadduhu, kakeknya adalah mufti di daerah Uyainah. Kemudian pamannya adalah qadhi. Nah, antum paham bedanya qadhi dengan mufti? Mufti berfatwa qadhi. Qadhi itu biasanya mufti ini karena keilmuannya dia ditokohkan oleh masyarakat. Kalau qadhi karena keilmuannya dia diangkat oleh pemerintah menjadi qadhi. Kemudian secara hukum pun
fatwa dengan qadha berbeda, sah? Fatwa dengan keputusan qadhi itu berbeda. Keputusan qadhi wajib dijalankan oleh orang yang meminta pendapat. Ya. Antum kenal Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad, Masya Allah. Beliau ini seorang qadhi, pendapatnya kalau sudah ditetapkan maka harus dikerjakan. Berbeda dengan mufti yang memberi fatwa. Fatwa itu jawabannya itu tidak mengikat, tidak mengharuskan seorang itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muftinya. Nah, itu perbedaan fatwa dengan qadha, ketetapan. Kalau qadha itu begini, misalkan ada satu suami istri yang datang mengadu, ditetapkan oleh qadhi cerai, maka harus mengikuti apa yang dikatakan qadhi. Kalau ifta atau fatwa berbeda. Fatwa ini ketika dikatakan oleh mufti tadi, lebih baik antum cerai, boleh diikuti, boleh tidak. Ya. Baik, dua-duanya sama-sama memberikan keputusan, akan tapi fatwa tidak mengikat, sedangkan qadha atau keputusan dari qadhi itu mengikat. Tadi kakeknya adalah mufti, ayahnya adalah faqih Hanbali, pamannya qadhi. Lihat. Keluarganya keluarga ilmu. Lihat. Kemudian sebagaimana adatnya para pendakwah, seorang dai yang mengajak kepada kebenaran, yang pertama menentang adalah keluarganya. Anda tahu kakaknya Muhammad bin Abdul Wahhab, kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat satu kitab yang menjadi rujukan orang-orang yang memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hingga hari ini. Alasan beliau, mereka mengatakan ini tulisan dari saudaranya Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab begini. Kita lupa bahwasannya Abu Jahal siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Kita lupa itu. Mereka lupa kalau Abu Jahal paling musuhi Nabi. Kalau Rasulullah SAW saja dimusuhi oleh keluarganya, apalagi pendakwah seperti Syekh Muhammad bin Wahhab, maka wajar saja kalau ada tuduhan-tuduhan demikian. Abu Jahal mengatakan Nabi orang gila, seorang sahir, seorang penyihir. Kemudian dijadikan saudaranya Syekh Muhammad bin Wahhab sebagai dalil untuk menjatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memulai perjalanannya, beliau hafal Quran 10 tahun. Beliau hafal Quran 10 tahun, kemudian memulai perjalanan menuntut ilmu dimulai dari 12 tahun. 12 tahun. Baik. Ini biografi singkatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau kita membahas tentang tuduhan-tuduhan beliau kepada beliau sangat banyak. Tapi baiknya kita mempelajari apa cara ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga kita bisa mengenal beliau lebih dekat. Ciri yang utamanya tentu adalah dibangun di atas ilmu. Untuk melihat di risalahnya yang kecil-kecil saja, semuanya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Syekh, qala al-Imam kadza, qala al-Imam, semuanya dibangun di atas ilmu. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada tauhid. Beliau ini di zaman beliau ada satu kuburan yang diagungkan oleh masyarakat di zamannya. Itu kuburan Zaid ibnul Khattab. Bukan Umar bin Khattab ya. Zaid bin Khattab itu keturunan dari Umar bin Khattab. Di era beliau itu Zaid itu ditokohkan, kemudian kuburan beliau ini dijadikan tempat ibadah. Nanti akan kita ketahui dapat pada bahasan Qawaidul Arba pada kaidah yang kedua. Mengapa mereka mentokohkan Zaid bin Khattab, kemudian mereka membangun kuburan di atasnya, kemudian mereka beribadah di dalamnya. Ini tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kemudian kita masuk kepada Qawaid al-Arba. Qawaid al-Arba ini risalah yang ringkas yang di dalamnya berisi 4 kaidah. 4 kaidah yang membahas tentang kesyirikan. Ya, kaidah penting dalam kesyirikan. Risalah ini menjadi asas fundamentalnya para penuntut ilmu ketika mereka mempelajari akidah. Ya. Setiap penuntut ilmu ketika ingin memperdalam akidah, hendaknya
dan bisa dipastikan mereka akan melewati pembacaan terhadap Qawaidul Arba'. Karena inilah tujuan risalah ini ditulis, untuk mempermudah para talabul ilmi untuk mempelajari akidah. Tayyib. Kita mulai dari muqaddimah. Siapa yang baca? Sebelum itu kita butuh untuk mengenal apa isi dari Qawaidul Arba' ini secara umum. Yang pertama, dia dibagi menjadi dua, muqaddimah dan isi. Isinya terdapat 4 bab. Muqaddimahnya terdiri dari dua inti. Ya. Yang pertama, penjelasan tentang tujuan diciptakannya manusia. Kemudian penjelasan terhadap bahwasannya tauhid adalah syarat diterimanya satu ibadah. Ya. Ini yang ada dalam muqaddimah. Apa kaitannya dengan isi? Kaitannya ada pada perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab di akhir, yang mengatakan, jikalau kalian mengetahui bahwasanya syirik adalah sesuatu yang dapat menghapuskan amalan, maka kalian wajib untuk mengetahui apa itu syirik. Maka masuklah Syekh Muhammad Abdul Wahhab pada kaidah yang pertama. Ini kaitannya. Tayyib. Isi dari panjang. Tayyib. Qawaidul Arba' terbagi menjadi dua. Yang pertama dari muqaddimah, kemudian isi. Muqaddimah, di dalam muqaddimah ini ada dua inti di dalam muqaddimah. Yang pertama adalah penjelasan terhadap tujuan penciptaan. Yang kedua adalah penjelasan terhadap tauhid yang merupakan asas satu amalan. Ini yang ada dalam muqaddimah. Ini gambaran secara umumnya. Kenapa? Butuh dibuka. Tafadhal, buka saja. Yakfi? Baik. Ini yang ada dalam muqaddimah. Kurang jauh ya. Kurang kelihatan. Baik. Antum sama antum kelihatan? Sama antum kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Ini yang ada dalam isi muqaddimah. Kemudian yang dalam isi dari Qawaidul Arba' ini ada empat kaidah. Apa kaidah pertama? Rizqi. Kaidah pertamanya apa? Bahwasanya kaum musyrikin dahulu itu mengakui rububiyahnya Allah. Ya, pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyahnya Allah. Kemudian yang kedua, hakikat kesyirikan yang mereka kerjakan dan alasan mereka berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Yang keempat, penjelasan bahwasannya orang musyrik zaman kini lebih musyrik dibanding orang musyrik yang dahulu. Kita akan masuk satu persatu dari kaidah arba' ini. Penjelasan yang bentuk diagram seperti ini bisa antum dapatkan di kitab karya Ustadzuna, ya, Ustadz Firanda. Bisa antum lihat yang bentuknya diagram seperti ini, bisa antum lihat. Kita hanya menjelaskan secara ringkas saja. Secara terperincinya di tulisan beliau ada. Hafizahullahu taala. Baik. Kita masuk ke Qawaid al-Arba'. Atau antum masih menulis? Baik, sudah ya menulisnya?
Cukup ya menulisnya? Tafadhal, Rizki, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna ha'ula'i thalath unwan sa'adah. Yakfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu kebiasaan para ulama yang memiliki dua tujuan. Tujuan dimulainya kitab para ulama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tabarrukan Bismillah. Ya, bisa antum catat. Ana lupa mengingatkan bahwasannya kita mencatat itu bukan hanya sekedar mengikat wawasan yang kita dapatkan. Sah. Kita bukan hanya mengikat ilmu yang takutnya akan lari. Tapi lebih daripada itu. Ini bentuk ibadah. Kita tahu thalabul ilmi adalah ibadah. Dan ibadah itu dibangun di atas dua. Di atas keikhlasan dan ittiba'. Bagaimana ittiba'nya ini? Bagaimana cara menuntut ilmunya Rasulullah SAW dan para sahabat? Yang pertama yang ada di hadis Jibril, salah satu adab yang inti dalam menuntut ilmu, mendekat, kemudian bertanya dengan lemah lembut, memiliki adab talabul ilmi. Dan salah satunya lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ketika proses kita menulis ini tidak sekedar menulis ilmu yang kita dapatkan, tapi ini bentuk praktek kita terhadap sunnah Nabi. Lihat ikhwan, kesempurnaan Islam ini. Ya, hari-hari ini kita dengar ada yang ragu dengan kesempurnaan Islam. Ya. Keraguan mereka itu seolah-olah menafikan akan keindahan Islam. Islam itu indah dengan kesempurnaannya. Bahkan menuntut ilmu ini bisa ada adab semuanya. Salah satu adabnya menulis. Indahnya Islam dengan kesempurnaannya, dengan kemudahannya. Dengan mencatat, selain kita dapat mengikat ilmu yang kita miliki, itu iqtidaan bis sunnah, mengikuti sunnah. Kita nulis itu mengikuti sunnah. Ya, itu salah satu keutamaan dari talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi adalah tabarrukan bismillah. Ngalap berkah kalau istilah sekarang. Ya, ngalap berkah dengan nama Allah. Bi dengan isim dengan nama Allah. Bi di sini ba apa di sini sebutannya? Babul isti'anah. Bab al-isti'anah. Ba yang menunjukkan proses meminta sesuatu. Ini dalam bahasa Arab. Untuk mendalami bahasa Arab, ba di sini ba al-isti'anah. Ba yang untuk meminta pertolongan. Maka kalimat bismillah artinya adalah meminta pertolongan dengan nama Allah. Artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, tabarrukan bismillah. Kemudian iqtidaan bi sunnati Rasulillah. Tujuan penulisan yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Mengapa begitu? Karena Rasulullah SAW hampir di setiap risalah yang beliau tulis mulai dengan bismillah. Sebagaimana surat yang beliau tulis, ingat, kalau ada kata beliau tulis artinya bukan beliau yang menulis, sah? Ada penulisnya, karena beliau ummi, tidak menulis, tidak membaca. Ada penulisnya, itu yang disebut dengan Rasulullah SAW menulis, maksudnya ada yang menuliskan, beliau menikahkan. Misalkan surat yang beliau kirim ke Kaisar, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Kaisar azimir Rum, aslim taslam. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Kaisar penguasa Romawi. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Nah, inilah yang menjadi motivasi para ulama dalam menuliskan bismillah ini. Juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, sia-sia. Kan tetapi para ulama memperbincangkan hadis ini dan sebagian para ulama melemahkannya. Akan tapi walaupun tidak ada hadis ini, kita tetap mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti cara beliau dalam menulis surat.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan doa-doa untuk pembacanya. Ini salah satu keistimewaan para ulama, yakni inayahnya, bagaimana perhatian mereka kepada para talabul ilmi. Maka ada satu istilah yang disebutkan para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Bisa mendapatkan ini, kaidah ini bisa mendapatkan di kitab Nubzah fi Adabi Talabil Ilmi. Ya. Beliau menuliskan bahwasanya al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menjadikan para penuntutnya, satu di antara yang lain itu, menjadi saling berkasih sayang. Murid dengan gurunya, guru dengan muridnya, satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, saling berkasih sayang. Salah satu bentuknya adalah guru yang mendoakan murid-muridnya. As'alullahal karim, Rabbal arshil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal arshil azim, yang memiliki arsy yang luas. Ini juga sebagai bukti secara tidak langsung beliau rahimahullah menjelaskan akidah beliau. Akidah bahwasannya beliau mengakui akannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar senantiasa menolongmu di dunia dan akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan menjadikanmu barakah, mendapatkan berkah dimanapun kau berada. Ini sama dengan doanya Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Sah? Ya Allah, jadikanlah aku mubarak. Apa arti mubarak di sini? Berkah. Para ulama tafsir mengatakan ini nafi', pemberi manfaat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan naffa'. Apa itu naffa'? Sighah mubalaghah dari nafi'. Sighah mubalaghah ini yang menyatakan lebih. Kalau ghafir itu penerima taubat atau pemberi ampunan, kalau ghaffar maha penerima taubat atau maha pemberi ampunan. Ghaffar sighah mubalaghahnya. Kalau nafi' ini hanya memberi, ana anfa'uka fa ana nafi'. Ana memberi manfaat untuk antum, ana nafi'. Tapi kalau ana terus-terusan memberi, naffa', begitu. Maka di antara makna mubarak adalah naffa'. Yang paling utama adalah naffa' untuk diri sendiri, memberi manfaat kepada diri sendiri, kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan setiap pembacanya, setiap talabul ilmi, untuk agar ia dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, kemudian memberikan manfaat untuk orang lain, yang terutama untuk dirinya. Kemudian beliau melanjutkan doa dengan doa yang masyhur. Ini juga ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam muqaddimah kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Beliau mengatakan, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Dan semoga Allah menjadikan engkau, wahai pembaca, wahai talabul ilmi, orang-orang yang ketika diberi bersyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, apapun bentuk pemberian diberikan oleh makhluk, maka wajib kita untuk bersyukur. Wa idza butuliya sabara, ketika diuji akan sabar. Wa idza aznaba istaghfara. Ini adalah salah satu ciri seorang yang mukmin. Orang yang bertakwa ini ikhwan, bukan orang yang terlepas dari salah, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini? Ketika mereka orang-orang yang bertakwa ini jatuh kepada dosa, apa yang mereka lakukan? Istighfar. Segera beristighfar. Ingat istighfar. Maka ketika kita terjerumus ke dalam satu kemaksiatan, apapun bentuk maksiatnya, ya, dalam kesendirian atau orang ramai, segera beristighfar. Bentuk istighfar ini juga, salah satu bentuk istighfar adalah menjauh dari tempat-tempat yang membuat kita jatuh kepada perbuatan tersebut. Misalnya akhwat nimbrung dengan teman-temannya, ngibahin fulanah misalnya. Ikhwan nimbrung kongkoli nongkrong, menghina fulan.
Salah satu bentuk istighfar, bentuk kita merasa bersalah adalah menjauh dari tempat tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya cerita tentang yang dalam Sahih Bukhari, cerita orang yang telah membunuh 99, 100 ya. Kita genapkan 199 kemudian menjadi 100, sudah bunuh. Kemudian apa diperintahkan? Menjauh dari tempat, pergi. Ini salah satu bentuk dari bertaubat kepada Allah. Kita yang dulunya misalnya bergelimang dengan kemaksiatan, atau mungkin di SMA atau di perkuliahan, ya, misalkan kita berikhtilat, ikhwan akhwat, istighfar, salah bentuk istighfar, menjauh dari tempat-tempat yang demikian. Ini bentuk pengakuan kita terhadap dosa kita. Maka beliau rahimahullah mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza adznaba istaghfara. Ketika berbuat kesalahan langsung beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, kemudian menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita katakan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah? Artinya, ketika kita melakukan satu kesalahan, kita sudah beristighfar, kita sudah bertaubat, maka jangan lagi diungkit-ungkit. Jangan lagi diungkit-ungkit. Kalau istilah sekarang itu ada istilahnya apa? Kalau bilangnya munafik atau wajah palsu, Anda tidak tahu istilah bahasa Inggrisnya. Sebenarnya ini menyelisihi syariat yang diajarkan. Karena kita ketika sudah melakukan kesalahan dan bertaubat, dianjurkan untuk terus menutupi. Bukan menyeruakkannya keluar. Bukan mempertontonkan kesalahan kita yang lalu kepada orang. Ini salah satu bentuk istighfar juga, yaitu menutup kesalahan yang sudah lalu. Dan juga salah satu makna istighfar adalah meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maghfirah adalah tajawuzullah anidz dzunub, Allah menghapuskan dosa, dan satruhu lil uyub, dan menutup tuh kesalahan tuh. Kita bermohon maghfirah dari Allah, artinya kita memohon Allah menghapuskan dosa kita, kemudian Allah menutupnya. Bukan hanya menghapus, menutup. Karena kalau dosa-dosa kita sudah beristighfar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tutup dosa kita. Kalau istilah Syekh Utsaimin, sayahlak. Kalau sayahlak itu mereka akan hancur dan binasa. Kalau tidak ditutupi, makanya kita minta maghfirah, beristighfar itu kita meminta Allah menghapus dosa kita. Bukan hanya itu, meminta juga Allah menutupnya. Itu yang dimaksud dengan maghfirah. Makanya istighfar meminta ampunan, yakni penghapusan dosa dan penutupan aib yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Ini dimaksud dengan maghfirah. Wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini, yakni ketika mendapatkan sesuatu dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar, ketika dia bersalah, membuat dosa dia beristighfar. Unwanus sa'adah adalah salah satu ciri-ciri kebahagiaan. Orang-orang yang, karena kehidupan kita di dunia ini tidak akan terlepas dari kesenamanya mendapatkan manfaat, kemudian mendapatkan mudarat, kemudian berbuat salah. Kita pasti mendapatkan tiga hal ini selantiasa. Tapi bukan bagaimana kita mendapatkan hal tersebut. Bukan bagaimana kita merasakan kejadian-kejadian tersebut. Akan tetapi yang menjadi barometernya adalah bagaimana sikap kita akan kejadian tadi. Kita boleh mendapatkan manfaat, mendapatkan satu kebahagiaan, kita boleh mendapatkan satu musibah, dan kita akan lalui itu semua. Tapi bukan hanya itu saja yang menjadi barometer kita dalam Islam, tapi bagaimana sikap kita terhadap kejadian-kejadian tersebut. Maka didoakan oleh Syekh di sini, mudah-mudahan engkau jadi orang yang ketika dikasih bersyukur, ketika diuji bersabar. Terkait dengan bersabar ini ada satu faedah yang indah disampaikan oleh seorang ustadz senior kita di Pekanbaru, ketika beliau mengatakan hendaknya ketika kita sakitnya kan dikasih sabar ya, dikasih musibah. Beliau mengatakan harus ada sabar, kemudian ridha dan syukur.
Tiga macam ini berbeda. Sabar itu apa? Maksud sabar. Sabar itu tidak mengeluh ketika sakit. Kemudian ridha. Ridha itu apa? Derajatnya lebih tinggi dibanding sabar. Dia ridha dengan penyakit yang ada. Kemudian derajat yang paling tinggi lagi apa? Bersyukur. Bersyukur atas musibah yang sudah terimanya. Dan tidak ada yang sanggup untuk hal demikian melainkan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan perkataan beliau ini, hafizahullah, memberikan kepada kita satu insight baru bahwasannya kalau dalam permasalahan musibah ini saja kita bertingkat-tingkat, apalagi dalam masalah keimanan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bercabang-cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, apa yang paling rendah? Imatatul adza 'anit thariq. Iman bertingkat-tingkat. Dalam menghadapi satu kesulitan, orang bertingkat-tingkat juga. Ini satu pemahaman yang dalam dari orang-orang yang memahami ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa yang disampaikan oleh Syekh ini dikabulkan oleh Allah dan menjadikan kita orang yang bersyukur ketika diberi sesuatu, kemudian orang bersabar ketika diberikan musibah, kemudian orang yang senantiasa beristighfar ketika jatuh kepada kesalahan. Baik, tafadhal. Lanjutkan. Atau berapa menit lagi kita? Asar? 3 menit lagi. Baik, 3 menit ini saya ingin menyampaikan satu faedah tentang wa idza betulia sabara. Wa idza betulia sabara. Kita dalam berkehidupan ini, kita mungkin sering dapat berita tentang teman-teman kita yang jauh melampaui kita. Dalam hal dunia, teman dalam hal akhirat. Dalam hal dunia terutama. Misalkan teman kita yang sudah punya kerjaan ini, itu, atau yang sudah menikah misalnya, atau yang sudah mendapatkan anak. Ada orang sudah menikah tapi belum mendapatkan anak. Kemudian ada orang-orang yang memiliki popularitas yang tinggi, terlebih di kalangan para thalibul ilmi, ini harus diperhatikan. Hati-hati dengan popularitas, ya. Maka ada satu faedah berharga yang kami catat dari pertemuan kami dengan Ustazuna Muhammad Nuzul. Beliau mengatakan, sejatinya orang-orang yang mendapatkan harta, kemudian menerima popularitas, kemudian mendapatkan kedekatan dengan orang-orang besar, kemudian mereka memiliki ilmu yang luar biasa, sejatinya mereka ini sedang diuji. Setuju enggak nih? Antum setuju? Kalau orang yang diberikan harta itu diuji? Kalau orang yang memberikan kualitas itu diuji? Harusnya sikap kita sebagai saudara muslim ketika mendapatkan teman kita dapat musibah, harusnya kita mendoakan, bukan malah iri. Tapi kita sekarang bagaimana? Si fulan Masya Allah ya, udah ada mobil misalnya, atau Masya Allah beliau terkenal ya, Masya Allah, ana iri. Kaidahnya tidak ada rasa iri. Harusnya tidak ada iri dalam orang kena musibah. Antum iri lihat teman antum kebakaran? Antum iri lihat teman antum tenggelam? Antum iri lihat teman antum jatuh dari motor? Kita bersyukur, alhamdulillah ana tidak mendapatkan musibah demikian. Bahkan diajarkan dalam syariat apa doanya? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalah wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku satu keutamaan sehingga tidak mendapati apa yang ia dapatkan. Ini harusnya sikap kita sebagai seorang muslim. Sikap kita sebagai seorang saudara dengan saudaranya yang lain. Kalau teman itu dapat musibah, kadang pola pikir kita hanya memahami bahwasannya musibah itu hanya pada hal-hal buruk. Tapi kalau dapatkan fulus, dapatkan harta melimpah, itu kita tidak namakan itu ujian, tidak namakan itu musibah. Makanya kita sering iri. Orang-orang dapat, Masya Allah, dia populer, Masya Allah, dia ini, dia begitu, dia begitu. Masa iri lihat orang musibah. Ya. Maka wa idza betulia sabara, dan salah satu bentuk sabar ini adalah apa? Inda sadamatil ula. Ketika baru dapat tu musibah, lihat sikap kita bagaimana. Bersabar atau tidak? Sabar itu bukan nanti setelah seminggu dapat itu musibah,
baru sabar. Enggak itu. Antum kebakaran rumah misalnya. Kemudian antum bilang, alhamdulillah, ana sabar nih. Ana sabar. Udah seminggu yang lalu. Mau gimana? Akan balik. Sabar itu ketika mendapatkan musibah. As-sabru inda sadamatil ula. Bersabar itu ketika hentakan pertama. Sodamah itu hentakan pertama. Itu sabar atau enggak? Menunjukkan kualitas kesabaran kita itu di awal, bukan di akhir. Baik, ini yang dimaksud dengan wa idza bituliya sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa Syekh Muhammadul Wahab.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian perkataan beliau wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, yang sebelumnya tadi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dalam permasalahan berkah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan keberkahan seorang muslim dengan pohon kurma. Dalam hadis beliau mengatakan, "Inna minasyajarati lama barakatu ka barakatil muslim." Beliau suatu ketika berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika itu beliau membuat teka-teki lah istilahnya kalau sekarang ya. Beliau bertanya pada para sahabatnya, ada satu pohon yang keberkahannya sama dengan keberkahan seorang muslim. Ya, biasanya kalau kita kan sama teman-teman seringnya ada teka-teki. Apa? Pohon ini pohon apa yang gini? Nah, gitu ya. Nah, kalau beliau gitu ya. Ada satu pohon. Kalau kata beliau kan, keberkahannya sama dengan keberkahan muslim. Pohon apakah itu? Istilahnya gitu ya. Kemudian para sahabat senior tidak tahu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Khatara bi bali annaha nakhlah." Terpikir olehku, kata Abdullah bin Umar, jawabannya itu pasti kurma. Tapi beliau melihat tuh ada senior, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada bapaknya tuh. Kemudian ada yang lain-lain. Segan, ya, malu-malu, ya takut salah atau apa gitu kan. Biasalah, junior di kalangan senior. Malu-malu beliau, tidak ada yang jawab. Ternyata di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha nakhlah." Jawabannya adalah pohon kurma. Kemudian ketika pulang, dikabarin tuh Abdullah bin Umar cerita ke bapaknya, "Pak, tadi pas Rasulullah nanya gitu, anak tuh tahu jawabannya, tapi malu-malu." Oh, langsung beliau marah. "Ente kenapa nak jawab? Kalau ente jawab, siapa tahu Rasulullah SAW memberikan doa-doa untuk ente." Lihat, satu faedah lagi kita dapatkan tentang bagaimana seorang talibul ilmi ini harus bersikap. Karena ya, peribahasa Arab mengatakan apa? La yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang mustahi, malu-malu, sama orang yang sombong. Abdullah bin Umar tadi ini apa? Malu. Abdullah bin Umar ikhwan, malu-malu. Nah, kita bukan bermakna Abdullah bin Umar saja malu, masa kita nak malu? Nah gitu maksudnya. Bukan gitu, maksudnya bukan gitu. Yang kita masuk kenapa? Tuh perkataan Umar Khattab ketika Abdullah anaknya ceritain tentang itu. Kenapa nak jawab? Marah Abdullah bin Umar. Kenapa nak jawab saja? Siapa tahu dengan engkau menjawabnya dapat banyak manfaat. Entah didoakan Rasulullah, kan kebiasaan Rasulullah begitu kan. Kalau ada sahabat yang menjawab sesuatu, Rasulullah akan mendoakan orang tersebut. Mendoakan keberkahan. Kayak hadis apa? Ukasyah. Ukasyah tuh dengar ada satu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah mengatakan apa? "Ya Rasulullah, ud'u'uni an yaj'alani minhum." Tiba-tiba nih ketika majelis, "Ya Rasulullah, doakan aku semoga jadi itu." Apa kata Rasulullah? "Anta minhum." Gimana kalau Abdullah bin Umar jawab, "Nakhlah, keberkahan." Bisa jadi ya. Rasul mengatakan, "Anta huwa." Artinya engkau berkahnya sama seperti nakhlah tadi. Tapi karena Abdullah bin Umar ini malu-malu, dia tidak dapat kebaikan itu. Maka talabul ilmi ini singkirkan rasa malu dan kebaikan. Malu karena Allah mengatakan apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu-malu kalau ada ke dalam kebenaran. Maka nasihat untuk kita semua sebagai seorang talibul ilmi, jangan malu. Kalau ada sesuatu nih dalam asna dirasah, dalam proses belajar ini, kalau ada sesuatu yang rancu atau ragu-ragu, tanyakan. Apa maksud dari ini? Apa maksudnya? Kita kalau ada ilmunya, insya Allah kita jawab. Kalau tidak ada, jawab la adri, selesai. Nahnu tullabul ilmi, kita semua talabul ilmi. Baik, mudah-mudahan insya Allah kita sambung nanti setelah asar, insya Allah taala. Kemudian kita ingatkan, sebelum belajar nanti masih ada waktu sekitar 20 atau 15 menit. Manfaatkan untuk zikir sore, zikir petang insya Allah taala sebelum kita mulai jam 4 nanti insya Allah taala. Kita tutup sesi yang pertama ini dengan memohon kepada Allah agar menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minni